Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya nur al-huda. Assalamu alayka ya nur al-huda. Assalamu alayka ya nur al-huda. Hasbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, meneruskan belajar kita tentang surah Al-Baqarah. Di dalam Al-Quran, cerita yang pertama disebutkan secara global, kisah-kisah orang-orang yang mendapat nikmat Allah, yaitu di surah Al-Baqarah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di ayat yang lain disebutkan bahwa orang-orang yang dikasih nikmat minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Para rasul, para nabi, orang-orang siddiq. Orang-orang siddiq. Ngono kalau orang Jawa kulon. Iku kiai sidik mandi. Coba disedakno, ya. Makanya bahasa Jawa ada bahasa disedakno dari lafadz sidik. Makanya orang dulu kalau wis sedakno dadi, karena diambil dari sidik, artinya jujur, artinya benar, ndak bohong. Lek wis disedakno sabdo pandita ratu dadi betul. Minan nabiyyina was-siddiqin. Di bawah tingkatan nabi itu orang-orang yang jujur. Ya, seberapa kejujurannya? Itu tingkatan aulia, orang-orang yang jujur. Kita posisinya berusaha untuk jujur walaupun sering kepleset. Wasyuhada, baru syuhada. Wassolihin, baru orang-orang soleh. Disebutkan di surah Al-Baqarah, pertama adalah kisahnya Nabi Adam. Karena Abul Basar, di darah kita ini ada darah Nabiullah Adam alaihis salam. Maka setiap orang tidak boleh melupakan ketika turunnya Nabi Adam ke bumi, yaitu membawa kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kalau orang sudah merasa dirinya tidak punya kekurangan, bahaya. Maka dia keluar dari status kamanusa. Karena itu kalimat yang dibawa ketika Nabiullah Adam diturunkan Allah ke
ke bumi. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba. Kemudian cerita yang kedua disebutkan tentang cerita Nabi Musa. Cerita paling panjang itu Nabi Musa. Mulai mau lahir bencana. Jangan sampai ada anak lahir lagi mulai lahir masalah. Sampai lahir kemudian dibuang ke sungai. Ini cerita Nabi Musa. Maka nanti itu banyak ditemukan di dunia. Ada orang hamil tapi bingung. Wow, bodoh ya ceritanya Nabi Musa. Cuman lahirnya sekarang, bingungnya karena hamilnya gak ketemu bapaknya. Ya? Setelah lahir bingung, ada kejadian di dunia. Setelah lahir bingung, gak ketemu siapa ibunya, siapa bapaknya. Dibuang. Ditemukan orang, ternyata orangnya tidak pas juga. Ketemu bapak angkatnya Fir'aun, cuman ketemu ibu yang bagus, Asia. Terus maka cerita yang paling panjang nanti di Quran itu adalah cerita Nabi Musa. Sampai terus gara-gara kemudian pada waktu itu pernah dites makan bara api, maka lidahnya bermasalah sehingga beliau punya masalah, tidak bisa ucapannya jelas alias pelat cedal. Nah, maka nanti kita punya kenang-kenangan cerita Nabi Musa membawa doa Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Nah, ini penting. Dari setelah cerita Nabi Adam kita membawa kepribadian yang tidak bisa sombong karena mesti punya kekurangan, punya kejelekan. Dari sisi cerita yang kedua Nabi Musa, kita punya kenang-kenangan doa Rabbis rahmi, ya Allah mudahkan urusan. Rabbis shrahli sadri wa yassirli, lapangkan pikiranku, lapangkan dadaku, mudahkan urusan. Ini ku sambung, tidak boleh diputus. Makanya kalau orang doa itu harus sambung. Rabbis shrahli sadri wa yassirli. Ini penting. Lanjut. Ketika Nabi Musa, di situ kaumnya disebut Bani Israil, bersama Nabi Bani Israil. Yang kemarin sudah saya bacakan, ada pesan dari Allah. Wa id akhadna nalikani, mundut soko kita Allah mitsaqa Bani Israil. Disebutkan kita karena di situ juga ada campur tangan Nabi. Jadi sing pas janjian ya ada nabinya, Nabi Musa. Bani Israil, mitsaqa Bani Israil, perjanjian Bani Israil. La ta'buduna illallah, la ta'buduna, ojo nyembah sira, ojo dadi budak sira kabeh
illallah kejaba ing Gusti. Tidak boleh kalian menghamba kepada selain. Boleh kita sayang kepada harta, boleh kita unggulkan harta, boleh kita tidak bisa lepas dengan dunia, tapi jangan sampai dunia menjadikan dirimu budak. Jangan sampai harta menjadikan dirimu budak. Jangan sampai panggilan kehormatan, pangkat kedudukan menjadikan dirimu budak. La ta'buduna illa, engkau hanyalah budak dan hamba Allah. Mudah-mudahan apa yang ada pada sekeliling kita ini tidak memperbudak diri kita. Wabil walidaini ihsan. Maka dari itu boleh harta itu hilang, boleh dunia itu hilang, boleh kedudukan itu hilang, tapi dalam hati kita tidak boleh asma Allah hilang di dalam jiwa kita. Insya Allah itulah menjadi keseimbangan di dalam kehidupan. Karena dunia ini akan naik turun, karena harta ini akan naik turun, kedudukan ini akan naik turun, panggilan ini akan naik turun, tapi yang punya kestabilan hanya Allah. Karena Allah punya sifat baqo, selalu tetap. Qul huwallahu ahad, Allahus. Bukan sandaran kita harta, bukan sandaran kita dunia, bukan sandaran kita kedudukan, tapi sandaran kita dan pegangan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsana, lan kelawan wong tuwa loro ihsana gawe bagus sira kelawan bagus tenangan. Wadil qurba, lan maring kerabat, wal yatama, lan anak-anak yatim, wal masakin, dan fakir miskin. Inilah kehidupan yang terlihat. Orang itu dilihat bukan sholatnya dulu, bukan puasanya dulu, tapi yang dilihat dan disebutkan oleh Allah adalah hubungannya dengan sesama. Setelah dia bertauhid kepada Allah. Maka yang pertama itu tauhid, yakin ke Allah. Yang kedua baru wabil walidaini ihsan. Orangnya dilihat itu. Makanya ketika sholatnya, walau sholatnya 1000 rakaat kok di orang tidak bagus, dan direkan wong ini Quran. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang, wadil kurba, dan kepada kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Itu yang dilihat. Ini Quran ya. Nanti saya melihat sendiri dalam kehidupan apakah benar sesuai dengan Quran. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkan kepada manusia kebaikan. Wa baru wa aqimus. Paham ya? Ini perlu diteliti. Karena sekarang ini banyak yang kebalik. Sholatnya ketok apik tapi wong ambek wong orang aja, ambek wong gak duwe adab, ambek wong tua gak duwe adab. Itu gak sesuai Quran. Yang sesuai Quran itu adalah la ta'duna illallah, tauhidnya kuat, wa bil walidaini ihsana, wa dzil qurba, wal yatama, wal.
peduli sama orang, peduli sama orang. Banyak enggak ini yang enggak terjadi? Banyak, karena dibalik. Sholatnya bagus tapi peduli sama orang tidak begitu peduli, bermasalah. Wa aqimus sholat, baru gitu kan? Wa aqimus sholat wa atus, mendirikan sholat. Yang kemarin sekilas dijelaskan bahwa muqimus sholat itu tidak hanya di dalam sholat. Kalau hanya sholat saja masih dapat fawailul lil musallin. Tapi yang dituntut oleh Allah aqimus sholat. Aqimus sholat itu tidak hanya di dalam sholat, tapi di luar. Paham ya? Di luar sholat. Itu yang perlu dipahami. Karena sekarang banyak orang yang keliru, sudah sholat merasa dirinya sudah hebat. Oleh Allah tidak ada artinya. Tapi harus aqimus sholat, harus mendirikan sholat. Makanya di agama itu, di Quran, kalau di dalam sholat itu disebut khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Khusyuk itu di dalam. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi, di dalam. Orang yang sukses adalah alladzina hum fi, di dalam sholatnya khusyuk. Tapi yang dituntut tidak hanya itu. Ternyata barokah khusyuk itu di akhir disebutkan alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Allah itu tidak di dalam. Kopiah saya di atas, di dalam enggak? Enggak di sholat. Paham ya? Saya di atas lantai, di dalam enggak? Di luar. Jadi alladzina hum an sholawatihim yuhafidun, itu di luar. Disebutkan lagi surah Ma'arij, alladzina hum ala sholatihim syaimun. Orang-orang yang pada sholatnya daim, terus menerus. Oke, maka jangan bangga dulu kalau kita sudah sholat tapi ternyata di luar sholat belum sholat. Karena barokah sholat khusyuk ini, maka di luar sholat dia membawa makna hakikat sholat. Apa itu? Wa aqimis sholata li dzikri, ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bangga dulu sudah sholat tapi ternyata belum aqimus sholat, karena di luar sholat belum membawa makna sholat, yaitu aqimis lidzikri wa aqimis sholata lidzikri, belum ingat Allah dan belum berbuat tanha anil fahsya'i wal munkar. Baru kelihatan. Itulah yang dituntut oleh agama. Tidak hanya sholat, tapi aqimus sholat. Paham ya? Maka kalau ngaji orang Jawa itu ada nama sholat daim. Jadi walaupun di luar sholat tapi hatinya ingat Allah. Hanya satu itu kekuatan. Orang itu ingat apapun akan menjadi gini. Ingat harta banyak bingung,
inget harta sidik tambah bingung. Akeh bingung, sidik ya mumet. Hanya ingat Allah. Itu namanya alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, menjaga sholat. Mudah-mudahan kita ini, sholat kita ini bukan menjadi kebanggaan, tapi sholat kita, ayo kita belajar terus menerus sampai betul-betul sholat ini mengubah kepribadian. Makin sholat kok makin sombong, dibuang sholatnya oleh Allah. Berarti sholatnya belum muqimus sholat, tapi masih fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Ada an ya, alladzina hum an, bukan fi ya. Alladzi, orang-orang, an sholatnya, an dari sholatnya, bukan di dalam. An sholatihim satu, dari sholatnya lupa. Bisa jadi memang tidak mengerjakan, bisa jadi makna hakikat sholat tidak dia bawa di luar sholat. Itu jenenge alladzina hum an, bukan alladzina hum fi sholatihim sahun, tapi an sholatihim sahun. Wa qulu linnas. Makanya kalau sholatnya itu sudah seperti ini, baru masuk persis apa yang disabdakan Nabi, man aqomaha faqad aqomah. Sopo sing jejekno salate, salat uripe jejeg. Man aqomaha faqad aqomah. Siapa yang mendirikan salatnya, maka sebenarnya dia telah mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat, merusak sholatnya, maka dia merusak agama. Maka sholat ini menjadi sentral dari kehidupan. Makanya wong biyen itu lek sholatmu jejeg, uripmu jejeg. Lek sholatmu ora jejeg, uripmu bakal lanjut. Maka butuh monggo semuanya mempelajari ilmu tentang sholat sampai benar-benar aqimus, tidak hanya sholat, wa aqimus sholat, dan mendirikan sholat, wa atuz zakah, dan menunaikan zakat. Puniki mesti gandeng, mesti gandeng. Sholat peduli orang, sholat peduli ini bukan. Kok enek wong sholat tidak peduli sama orang, bermasalah. Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum Bani Israil ternyata berpaling dari janji yang telah dia ikrarkan, illa qalila, kecuali sedikit, wa antum mu'ridun, dan kalian semua menentang perjanjian. Wa in akhadna mitsaqakum, ini cerita Bani Israil yang bisa kita ambil hikmah. Wa in akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian, jangan kalian menumpahkan darah. Wala tukhriju anfusakum min diyarikum, dan jangan kalian mengeluarkan golongan kalian dari kampungnya. Ternyata sekarang diusir Israel dan Palestina itu satu. Makanya sekarang diusir. Wala tukhriju, padahal dulu dijanji oleh Allah, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum.
summa aqrartum wa antum tasyhadun. Kemudian kalian berikrar wa antum tasyhadun, dan bersaksi. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim. Kalau kita ini punya janji dengan Allah, yaitu ketika mengucapkan syahadat. Mengucapkan syahadat, maka orang dulu itu melatih setiap apa saja disuruh bersyahadat agar betul-betul mengingatkan kita bahwa kita ini sudah berikrar dan bersaksi la ilaha illallah. Karena kalau ini tidak dibawa bermasalah. Kita ini hidup kan gini, ketika pas bagus lupa bahwa la ilaha, lupa, sombong gini, meremehkan orang. Ketika pas turun lupa juga, lupa dengan la ilaha. Makanya orang dulu itu ngelatih doa ditutup dengan kalimat thayyibah la ilaha. Mbok Srini lunga pasar oleh-oleh gedang sepet, oyot mangap getih mampet pet 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 ngono. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Jibril ono ngarepku, malaikat Mikail ono mburiku, malaikat Israfil ono tanganku. Ayo mlaku bareng metu ambek aku ngewangi golek rezeki. Ngono. Ya biyen yo, Pak. Sing dijak malaikat duduk demit lah. Sing dijak malah malaikat. Metu maca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Digedrukno sikil ping telu. Der der der. Ngono ha. La ilaha illallah Muhammadur. Mudah-mudahan ini ikrar kita. Kalau kita ini lagi bermasalah, ucapkan lagi syahadah. Kalau kita pikiran kita ini lagi lenceng, ucapkan lagi syahadah. Kalau hati kita ini ragu, ucapkan lagi syahadah. Disuruh oleh Rasulullah, jadidu islamakum, perbaharui Islam kalian, yaitu dengan mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Kemudian kalian semua Bani Israel membunuh golongan kalian, wa tukhrijuna fariqam, mengusir sekelompok dari kalian dari rumah kalian, tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Kalian saling memperlihatkan, saling tolong menolong bil ismi wal udwan, dengan perbuatan dosa dan permusuhan. Niki pun Quran. Wa iyyatukum usaratu faduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajukum. Jika mereka datang kepadamu ditebus, tapi ternyata jadi tawanan, ditebus, tapi ketika di situ diusir, padahal sudah berjanji. Afatu'minuna bi ba'dil kitab. Adakah kalian beriman, percaya dengan sebagian kitab, wa takfuruna bi ba'd, dan ingkar kepada sebagian yang lain. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, fama jazaa'u man mongko ora ana utawi balesane wong
yaf'alu kang agawe sapa wong dzalika ing mengkono-kono mengingkari janji minkum saking sira kabeh illa khizyun iku illa khizyun kejaba oleh kehinaan fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab dan di hari kiamat nanti mereka akan dikembalikan pada azab yang sangat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun dan Allah tidak akan lupa terhadap apa yang kalian lakukan. Ulaikal ladzina istarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dibayar kehidupan akhir. Ini menjadi peringatan buat kita. Ayo kita introspeksi diri. Barangkali dulu banyak uang, lupa akhirat. Barangkali dulu sukses, lupa akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Maka tidak akan diringankan adab dari mereka dan mereka pun tidak akan ditolong. Maka mengingatkan kembali kalau Bani Israel setelah janji kemudian dia ingkari maka akan turun adab. Kita pun juga punya janji kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena kita banyak mengingkari dari kalimat ini, maka kita pun mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk kita kembali lagi, maka harus memantapkan tauhid. Maka tauhid kita bangun, monggo kita bangun semuanya. Untuk memantapkan kembali, kita yakinkan kepada Allah, Allah Maha Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya kira itu mudah-mudahan ada motivasi menyambung maulid. Ketika ingat Allah, ingat Rasulullah. Ketika ingat Rasulullah, ingat Allah. Maka syahadahnya tidak boleh dipisahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah
مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نتوسل إليك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. اللهم إنا نتوسل إليك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. اللهم إنا نتوسل إليك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة أن تقضي حاجاتنا يا الله أن تقضي حاجاتنا يا الله أن تقضي حاجاتنا يا الله 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 bersama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maula ya salli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlin minal awwali muqtahim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi